Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami, yaitu podcast Surya Remaja. Podcast di mana kita akan membahas berita dan cerita yang lagi panas-panasnya nih. Saking panasnya, bisa sampai ngalahin panasnya sang surya. Keren nggak tuh? Waduh, sampai panasnya sang surya nggak tuh? Selanjutnya kita ngapain ya, Mel? Kita bakalan menelusuri belahan dunia, mendaki gunung, lalu menemukan kitab suci. Ya, kenalan dulu dong sama teman-teman yang lagi nonton. Kamu ini gimana sih? Oh iya ya, sampai lupa aku. Ya udah deh, perkenalkan. Nama aku Daula Ehsan Gaisani. Bisa dipanggil Daula. Nah, nama aku Khaira Amelia Zakaria, bisa dipanggil dengan Amel. Salam kenal ya semuanya. Kira-kira di podcast kali ini kita bakalan ngapain aja sih? Kan ini video pertama kita. Ya sesuai slogan kita toh, bincang-bincang hangat sambil ngebahas berita atau cerita terpanas, biar para penonton itu biar pada terhibur. Waduh, bincang-bincang hangat sambil ngobrolin berita yang lagi panas. Apa nggak kepanasan tuh para penonton remaja Surya? Biarin toh, kan nggak apa. Biar para sobat pendengar Surya pada menyelah abangku. Bisa aja kamu. Ya, ngomong-ngomong nih, kita tuh terakhir kali ketemu tuh kapan ya? Kayak udah lama nggak sih? Ya juga sih. Kira-kira gara-gara Lebaran kemarin nggak sih? Iya ya. Emang Daula sendiri tuh kemarin Lebaran kemana aja sih? Kamu sempat pergi ke luar kota, pulau, negara, planet? Ya nggak sampai gitu juga kali. Aku tuh kemarin Lebaran di Kota Probolinggo. Wah, keren-keren. Kamu di situ ngapain aja? Banyak sih. Yang terutama itu ke rumah almarhum kakekku. Ya buat Oh, kenang-kenangan gitu. ya. Kalau aku sih kemarin ke Jogja, dan asal kamu tahu ya, selama aku di Jogja tuh suasananya panas banget. Sama, Panas banget. Masa sih? Emang sepanas perbincangan di podcast kita kali ini? ya itu mah panasnya enak-enak panas kan kita sambil bahas cerita-cerita yang lagi hits gitu. Iya. Tapi kalau ini tuh panasnya menyiksa batin dan rohani. Tapi ya ngomongin tentang akhir-akhir ini tuh panasnya tuh kayak panas yang gak enak gitu loh. Hmm, iya sih. Kayak panas yang bikin loyo gitu. Ya, semoga para teman-teman yang lagi nonton itu dijaga ya kesehatannya dan jangan lupa buat minum air putih juga biar kalian nggak kena dehidrasi. Ayo, ngomong-ngomong nih dong, kamu tuh kalau dilihat ya kayak ada yang baru gitu, kayak ada yang beda. Waduh, ada yang baru. Apa emangnya? Hmm, eh itu HP baru gak sih? Eh, iya, kamu kok lihat aja sih. Keren Aku banget. baru beli dari Lebaran kemarin. Wah, pasti mahal nih ya. Ya, iya dong. Namanya kan HP baru. Kualitasnya harus lebih bagus lah. Oh ya, ngomongin tentang HP nih ya, kamu tuh harus hati-hati loh. Hati-hati. Emangnya kenapa, Mel? Jadi nih ya, Dau, aku tuh punya teh anget dari kelas 11. Itu masih baru. Ah, anget. Enak gitu. Emang apa Anda? Emang sepenting apa sih sampai kamu kayak gitu? Nah, makanya dengerin nih. Kamu tahu nggak kalau di kelas sebelah kemarin tuh ada razia HP? Razia HP? Masa sih? Emangnya boleh tuh? Nah, pas banget nih topik yang bakalan kita bahas kali ini tuh emangnya boleh nggak sih razia HP? Nggak bahaya tuh. Eh, ya. Waduh, pas banget ya kamu milih topiknya. Apa jangan-jangan gara-gara kamu takut kena razia nih? Enggak ya. Justru aku milih topik ini tuh gara-gara lagi dipermasalahkan sama remaja-remaja sekarang. Karena kan masih ada yang kesel tuh, wah ada razia HP emang nggak bahaya buat informasi pribadi kita. Iya sih. Jadi gimana nih Mel? Pendapatmu seputar razia HP?
karena kamu kan yang milih topiknya, jadi aku persilahkan mulai. Menurutku pribadi nih ya, seputar razia HP itu lebih ke nggak setuju tau. Gak setuju. Waduh, kenapa tuh? Bisa dijelasin nggak, Mel? Nah, alasan aku tuh nggak setuju karena ya yang pertama pasti jelas udah melanggar hukum sama hak kita. Pelanggaran hukum, emangnya hubungannya apa, Mel? Maksudnya Nah, gimana gitu? jadi hak untuk melindungi data pribadi nih ya, itu pada umumnya udah dianggap sebagai hak asasi manusia. Dan tujuannya ya jelas, biar kita nih sebagai manusia punya batasan pribadi gitu dari pengaruh luar. Jadi kayak nggak bisa tuh ada orang yang tiba-tiba main langsung lihat data informasi pribadi kita. Kan nggak enak tuh ya. Cuman ya, kalau kita sambungin lagi sama topik kita nih, kan berlawanan banget gak sih? Yang dimana kan razia HP tuh kegiatannya kayak mengakses data informasi pribadi siswa biar tuh memastikan kalau nggak ada konten-konten negatif yang ada di dalamnya gitu. Cuman kan kalau gitu tuh guru-guru tuh bakalan melihat kayak isi chat HP kita, isi galeri kita, kan kayak perlu dipertanyakan nih. Ya, Iya. Hmm, jadi gitu ya. Jadi menurut Amel ini merenggut hak siswa untuk memiliki data informasi pribadi sekaligus melindungi data pribadi ya. ya bener banget dong. Apalagi kan kita sebagai siswa tuh kayak punya kewajiban buat mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah termasuk razia HP. Jadi kayak mau nggak mau kita harus ikut gitu loh. Terus ya, aku tuh juga pernah baca satu artikel dong. Itu tuh Apa tuh? dari European Charter of Human Rights dan ASEAN Human Rights Declaration. Nah, mereka ini udah mengakui hak atas perlindungan data pribadi sebagai jenis hak asasi manusia. Nah, yang dimana hak perlindungan data pribadi nih, makin lama itu makin berkembang sesuai teknologi yang sekarang itu untuk menghormati konsep kehidupan pribadi atau yang disebut dengan the right to private life. Agar kita nih ya sebagai manusia tuh bisa menghargai gitu loh. Kalau ada suatu batasan. Jadi meskipun kita tuh punya kewajiban buat mengikuti semua program yang ada di sekolah, kita tuh masih punya hak gitu loh untuk melindungi data pribadi kita. Jadi guru tuh kayak nggak bisa main-main langsung, oh lihat data pribadi kita gitu. Widih, sampai mendunia gitu ya. Iya dong. Tapi kamu juga tahu nggak sih kalau ada undang-undang yang dibuat untuk melindungi data informasi pribadi kita? Wah, emangnya apa itu, Mel? Nah, dikutip dari ayopalembang.com, bahkan ya dalam undang-undang yang udah ditetapkan bahwa melakukan razia HP itu sangat dilarang dan akan diberikan hukuman berat bagi yang apa ya melakukannya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 30 Ayat 1 UU ITE, adapun dari isi undang-undang tersebut itu setiap orang yang sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang dengan cara apapun akan ditindak pidana dengan penjara paling lama 6 tahun loh. Atau denda yang paling banyak tuh 600 juta rupiah. Oh, banyak nggak tuh dendanya? Banyak banget itu. Sampai ada tindak pidananya ya. Ya kan serem banget gak sih? Tapi Dav, kalau kamu sendiri gimana menurutmu tentang razia HP ini? Sebenarnya aku juga nggak setuju sih, Mel. Waduh, kenapa tuh? Ya, razia handphone di sekolah kan juga dapat memiliki dampak positif gitu terhadap mental siswa. Dampak positif. Nah, dengan membongkar isi ponsel, murid dapat memiliki dampak negatif pada hubungan kepercayaan antara sekolah dan murid, serta dapat menciptakan suasana yang tidak kondusif gitu loh, untuk belajar dan perkembangan yang sehat. Jadi kita tuh makin ngerasa nggak nyaman dan apa ya istilahnya ya, overthinking lah kalau bahasa anak sekarang tuh. Oh, Nah, sama informasi pribadi kita yang dibuka-buka sama guru. Nah,
Kalau kita kebanyakan overthinking, kan nanti tuh pikiran negatif yang ngumpul di kepala terus bakalan mengganggu kita buat fokus sama pelajaran kita gitu. Alhasil pelajaran apa aja nih gak bakal masuk karena kita tuh gak ngerasa aman. Oh, jadi kayak kita tuh kebanyakan kepikiran sama eh, data yang dilihat gitu ya. Jadi kayak apa? Harusnya kita tuh belajar ini tuh nggak masuk-masuk gara-gara kepikiran doang gitu ya. Iya, aku juga pernah sih baca buku yang berjudul Sosial Sosiologi, di mana Robert T. S. Feldman menjelaskan bahwa ruang pribadi dan batasan pribadi yang tidak dapat dilintasi orang lain adalah bentuk perlindungan diri, pengurangan stres, dan pemfokusan ulang. Jadi, ini tuh sekaligus membuktikan kalau razia HP itu dapat berefek ke mental siswa. Wah, gitu ya. Masuk akal sih. Itu kan juga biar kita merasa aman ya. Iya, Mel. Selain itu ya, Mel, razia HP juga membuat para murid semakin rebel, terus bikin mereka jadi punya perilaku sembunyi-sembunyi. Wah, kok gitu? Kok bisa gitu? Nah, kamu pasti pernah lihat toh, kalau mau ada razia HP, anak kelas itu pasti semuanya pada panik buat cari tempat buat sembunyiin barang biar nggak dicek. Oh, bener juga sih. Kalau nggak salah itu ya ada yang sampai nyembunyiin HP di pot kosong. Itu aku sih dulu. Aku dulu pernah ada razia HP di SMP. Bahkan ya, temanku tuh ada yang sampai nyembunyiin HP-nya tuh di ventilasi. Wah, bahaya. Wow, Bahaya nggak sih itu bahaya kalau banget itu. kenapa-napa? Iya. Ya, iya toh. Nah, terus nih ya, data pribadi kita itu bisa aja loh disalahgunakan sama pihak yang nggak bertanggung jawab, yang menjalankan razia HP. Oh, bener juga ya. Iya kan? Bisa aja nih ya, isi-isi chat atau mungkin isi file galeri kita disalahgunakan. Misalnya, informasi sensitif itu dapat digunakan untuk mengancam atau memaksa siswa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, Mel. Ih, takutnya. Bisa sampai ngancem-ngancem gitu ya. Ih, takut ya. Tapi kalau misalnya kita ada dendam gitu loh sama guru itu kan juga bahaya itu ya. Iya, Bakalan disalahgunain. bener Nggak banget. nyangka sampai sebahaya itu. Nah, terus sekarang muncul pertanyaan. Terus sebenarnya kalau razia HP ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan karena beberapa hal yang udah kita mention, terus pihak sekolah harus gimana buat ngarahin siswa untuk menjauhi hal-hal negatif yang ada di internet? Sebenarnya ada sih jauh. Apa itu, Mel? Kalau menurutku ya, mending tuh pakai sistem pembentukan karakter dengan pendidikan karakter. Oh, itu bukannya termasuk program pendidikan yang kita pakai ya? Yang apa sih namanya P5 nggak sih? Ya, itu termasuk salah satu program yang ada di pendidikan karakter. Hmm, iya iya. Tapi itu maksudnya gimana nih Mel? Kok kamu berpendapat pakai pendidikan karakter? Nah, teknologi ini kan ya, semakin lama itu semakin berkembang pesat seiring dengan waktu gitu. Terus semakin berkembangnya teknologi, kepribadian siswa itu bakalan semakin ruwet. Istilahnya ruwet itu kan kalau kita berbicara tentang internet ya, yang berhubungan dengan teknologi, itu kan memunculkan banyak-banyak sumber yang bisa kita kelola, yang bisa kita lihat gitu. Nah, konten-konten sumber ini bisa mempengaruhi sama perilaku kita gitu loh. Jadi kita bisa apa ya, ke brainwash lah istilahnya. Nah, jadi para guru tuh diharapkan bisa membimbing murid-muridnya gitu loh, dan menjelaskan apa akibat negatif dari penyalahgunaan handphone dan teknologi internet agar ya kita deh sebagai murid merasa terbimbing dan mengetahui kenapa sih nggak boleh menyalahgunakan handphone dan segala informasi yang ada di internet. Terus serta apa sih akibatnya buat masa depan kita. Em, untuk menanamkan overall sih untuk menanamkan karakter bijak dalam mengelola teknologi. Hmm, iya sih benar juga ya Mel ya. Apalagi generasi kita yang dinamain dengan apa namanya
Gen Z itu kan selalu bergantung sama yang namanya teknologi ya di kehidupan sehari-harinya. Nah, makanya itu tantangan generasi Z dalam mengembangkan karakter era digital nih adalah lebih ke sisi bagaimana tuh mereka menggunakan teknologi yang udah disediakan serta menanamkan nilai keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta akhlak mulia. Cuman dengan bantuan pendidikan karakter, maka mereka bakalan kayak dibiasakan gitu loh untuk melakukan perilaku-perilaku baik. Kan biasanya kalau kita ada P5 itu kan ada tugas-tugas yang apa ya, bakal membimbing kita, membentuk karakter kita menjadi lebih baik gitu loh. Eh, terus Oh, kayak overall sih lebih memperkuat keimanan mereka. oh, jadi kayak lebih ke membimbing siswa ya, secara langsung gitu. Bener banget dah. Ya, 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 ya. Tapi selain itu kan kalau razia ini cuman solusi temporer nggak sih? Hah? Masa? Iya? Gimana? Gimana tuh? Temporer itu maksudnya gimana? Iya, jadi ini kalau misalnya ada murid lagi razia HP yang kebetulan ketahuan nih mengakses mengakses hal-hal yang negatif, terus diperingatin doang, kan mereka masih bisa mengulangi lagi tanpa tahu kenapa kita Hmm. tuh dilarang untuk mengakses situs-situs negatif dan efek sampingnya buat masa depannya gimana. Nah, kalau misalnya ditambahkan sama pendidikan karakter nih, para guru itu bisa membimbing murid secara lebih lanjut gitu. Terus ngasih tahu kenapa hal ini nggak boleh dan menanamkan karakter pribadi yang cerdas dalam menggunakan teknologi supaya murid-murid itu sadar dan nggak mengulangi hal yang sama lagi. Masuk akal sih. Iya, iya, iya. Nah, sama aku juga mau nambah sedikit sih. Wah, apaan tuh? Nah, jadi kan tadi razia HP itu nggak boleh dilakuin kalau nggak ada persetujuan dari kedua belah pihak. Nah, biar lebih aman nih, mending pihak sekolah itu ngasih tanda tangan materai nggak sih? Hah? Tanda tangan materai. Gimana, Iya, gimana? iya. Maksudnya? Jadi sebelum anak-anak itu jadi siswa resmi suatu sekolah, mereka tuh mending dikasih himbauan tentang program kegiatan yang akan diadakan dalam sekolah itu, termasuk kegiatan razia HP ini. Jadi dengan adanya tanda tangan materai, mereka itu kayak terbukti kalau setuju untuk mengikuti program tersebut. Oh, jadi kayak biar ada bukti legal gitu loh kalau mereka tuh setuju buat ikut program itu dan ya secara pribadi gitu. Kalau kamu misalnya nggak mau ikut program itu ya nggak usah masuk sekolah itu dong. Iya, benar. Nah, gitu ya teman-teman pendapat kita tentang razia HP. Tapi ya Dau, biasanya nih ya di lingkungan aku tuh razia HP tuh ada karena siswa-siswanya tuh pada kecanduan HP. Hmm, emang iya, Mang? Iya, jadi kalau udah kecanduan HP nih kan bahaya ya. Makanya aku pengen ngasih tips ke teman-teman semua caranya gimana kita tuh ngurangin kecanduan sama HP. Ini dari pengalamanku sih ya. Wih, emang apaan tuh, Mel? Nah, salah satu caraku tuh buat keluar dari siklus kecanduan HP tuh dengan mencari kegiatan lain yang nggak berhubungan dengan HP. Ya, intinya dari hobi lah. Contohnya nih ya, kita kan lagi ada di perpustakaan. Iya. Nah, biasanya kan perpustakaan itu ya kayak gini, banyak banget buku-buku yang dipasang di rak. Nah, daripada kita main HP, mending kita baca buku gak sih? Benar. Terus kan kalau kita baca buku itu kita menambahkan skill secara literasi tuh sama wawasan banyak banget dari buku tuh. Dan juga ya kalau HP tuh kan ada sinar radiasinya kan jelek buat kesehatan kita. Apalagi aku sekarang pakai kacamata gara-gara HP itu. Waduh, sama aku juga ini. Ya daripada Oh, ngerusak kesehatan mata kita mending baca buku sih. iya sih, bener ya. Memangnya kamu baca buku kayak gimana, Mel? Buku yang sering aku baca sih ya komik manga-manga gitu dan aku sering koleksi banyak. Terus yang aku suka dari komik sih lebih ke aspek seninya ya, Dau.
Karena aku tuh bisa belajar banyak beberapa aspek anatomi, pose, proporsi, dan bentuk ruang di situ. Apalagi hobiku tuh gambar, jadi aku bisa belajar banyak gitu loh. Nah, pendengar Surya Remaja ini yang suka baca buku, biasanya kalian baca buku apa nih? Kalian bisa komen di bawah ya. Gitu toh. Jadi kamu mencari kegiatan lain atau melakukan hobi yang bisa mengalihkan perhatianmu dari HP ya? Bener banget, Dal. Percaya deh. Mungkin di awal tuh kayak kelihatan susah gitu loh. Tapi nanti kamu bakalan kebiasaan kalau kamu ada niat. Jadi setiap kali kamu ada niat tuh bakalan keterusan. Hmm. Ah, Emang kalau Daula sendiri tuh kamu punya nggak sih cara biar nggak kecanduan HP? Kan hitung-hitung kamu punya HP baru nih, kan fungsinya lebih canggih. Jadi ada nggak cara biar nggak kecanduan HP? pastinya ada dong. Waduh, gimana tuh? Kalau aku sih lebih ke manajemen waktu. Oh, itu sistemnya gimana dong? Mungkin bisa dijelasin. Jadi aku bakalan membatasi waktu bermain game. Nah, kan kalau main HP itu biasanya suka gak mandang waktu. Nih, kadang lagi asik main game sampai gak nyadar kalau banyak waktu yang terbuang. Hmm, Apalagi kalau misalnya sampai ngelupain tugas sekolah. waduh, iya sih, ribet-ribet ya. Kalau misalnya udah ada tugas nih ya, terus kamu keterusan main HP, itu kan tugasnya nggak selesai. Kan yang susah kamu sendiri. Apalagi kalau misalnya tugasnya tuh berhubungan sama guru killer. Waduh, Serem nggak tuh? serem banget, Mel. Selain itu kan kalau kita pintar membatasi waktu, hidup kita jadi lebih teratur dan disiplin gitu. Jadi gak ada tuh yang namanya kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Kalau ada tugas yang harus dikerjakan, tinggal sat set sat set langsung dikerjain sampai selesai. Waduh, gitu ya. Bagus-bagus. Mungkin cara kamu berefektif juga sama kehidupan kita gitu. Jadi kayak mungkin aku bisa coba pakai cara betul. Ya, kayaknya kita udah ngobrolin banyak banget gak sih? Iya, Udah dari seputar HP, oke. terus Siap. beberapa dari kita tuh memandang dari sisi hukum, terus satunya lagi Mental. memandang dari mental. Iya, Sayang kita juga udah bahas solusi alternatif juga. Kurang apa bener ya. lagi coba? Nggak kerasa ya, sudah Hmm. lama. Meski gitu ya, razia HP itu juga aslinya bermanfaat sih, cuman tergantung sama orang yang mengelolanya gitu. Yang penting mengikuti hukum sesuai yang ada di negara kita dan tidak menyalahgunakan aja gitu. Benar. Ya, anyway, bagi para pendengar Surya nih yang udah nonton sampai sini, makasih banget. Aku jadi terhura. Ya, terharu kali ah. Saja kamu. Ya udah deh, kembali lagi. Terima kasih banyak ya yang udah mau nonton sampai sini. Oh iya, kalian kalau mau rekomen topik atau curhat secara anonim bisa banget loh dengan DM kita secara langsung. Jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe, dan share. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya dan juga biar kalian tetap up to date sama video kami. Jangan lupa komen ya di bawah. Aku Faira Amelia. Dan aku Daula. Kami ucap salam. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.